melanjutkan ini nanti bergiliran pada Ibu Sarina, silakan untuk melanjutkan untuk kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini termasuk kereta terakhir nih dalam pantauan saya. Kereta terakhir ya. Malam, hampir malam sampai ini. Ya. Jadi mungkin pernah sekali aku pergi. Ya, mungkin itu lagunya. Kereta senja. Silakan Bu Sarina. Bergantian kita. Baik, terima kasih kepada Pak Sekban yang telah memberikan kesempatan. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah menampilkan 2 kelompok, ada kelompok 2 dan kelompok 5. Yang barusan tampil ini adalah kelompok 5. Ya, artinya apa yang dipresentasikan oleh kelompok itu kita adalah merupakan perbaikan-perbaikan dari tugas yang Bapak Ibu asesor kerjakan kemarin. Jadi kalau tadi ada ketegangan yang dibilang Bu Neni, jangan ada yang tegang, artinya kita santai. Karena ini adalah merupakan perbaikan untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu asesor ini adalah asesor yang hebat. Apa yang dikatakan Pak Ibu Sarina izin? Oi? Untuk kelompok 5 dilengkapi tadi ya, definisi, kemudian aspek penggalian data seperti kelompok 2. Kalau sudah kirim ke saya. Oke. Saya rasa tadi Bu Sri Anjani mencatat ya apa yang menjadi catatan perbaikan dari kelompok 5. Baik, kita lanjut mengingat waktu Bapak Ibu. Kita minta kelompok tadi apa yang dikatakan Pak Sekban, kelompok 4 untuk menampilkan tugas kelompoknya. Yang mana di sini ada Pak Eri Satria ya, Pak Eri Satria dan Swatri. Artinya siapa yang menjadi moderator dan yang Pak Jamal. Nah, silakan. Iya, Pak Jamal. Kepada kelompok 4 kami persilakan untuk menampilkan tugas kelompoknya. Terima Pak Jamal, kasih, Bu. ada Pak Jamal? Ada. Dengar, Bu. Silakan Pak Jamal. Dengar suara Bu. Oke. Dengar Pak Jamal. Dengar, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah SWT karena pada sore hari ini kita masih eksis dalam kegiatan kita, dan selawat berbicara marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diambil masa dan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu peserta penguatan asesor yang saya hormati, Ibu pembimbing dan pelatih yang saya banggakan, kelompok kami itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama Pak Eri Satria, yang kedua saya Jamaluddin, yang ketiga Evan Hadi, dan keempat Pak Bertrand Swatri. Kami membahas mengenai butir yang ke-22, yaitu guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Materi ini Bapak dan Ibu nanti akan disampaikan oleh penyaji kami Pak Eri Satria. Jadi untuk mempersingkat mukadimah, kami beri kesempatan kepada Pak Eri. Silakan Pak Eri. Halo Pak Eri. Pak Eri. Ibu Sarina, dengar suara saya Bu? Dengar Pak, jelas Pak. Dengar jelas Pak. Pak Eri, silakan Pak Eri. Pak Eri, daerah Simpang Rimbo tuh daerah wilayah kekuasaan Pak Ketua. Butir 22 mengenai guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ini definisinya dan saya bacakan tanpa yang tadi.
kemudian ini capaian level kinerjanya 1, 2, 3, 4. Konsentrasinya ada, tanda fungsinya ada pada pertama ini melakukan pengembangan, kemudian ini ada menginspirasi teman sejawat dan menginspirasi teman sejawat yang menjadi pembeda dari level-level yang lain. Selanjutnya ini hasil galian data oleh asesor, galian datanya. Nah, cuma kami tidak temukan di galian data ini celah dokumennya. Ini kosong, tidak kosong, ada galian data, ada tertulis. Terus selanjutnya pertanyaan, apakah Anda setuju dengan hasil penggalian data? Saya kembali ke penggalian data. Ada dua aspek yang bisa dibahas di sini karena telah dokumen tidak ada, yaitu kita bahas di sisi observasi dan teknik penggalian melalui wawancara. Itu ada dua aspek, yang di penggalian data ada 3 aspek. Nah, kita lihat di sini di observasi. Kami buatnya seperti ini. Kami mengatakan bahwa kelompok kami mengatakan tidak setuju dengan hasil penggalian data. Dasarnya apa? Pertama, tidak terdapatnya celah dokumen. Yang kedua, di pengembangan modifikasi strategi dan model metode dan seterusnya media yang normatif itu kita melihat di sini bahwa deskripsi hasil observasi yang dipaparkan itu tidak memperlihatkan fakta secara spesifik dalam mengimplementasikan model dari metode, pendekatan, metode, kemudian teknik dan media pembelajaran apa yang dikembangkan pada saat proses KBM. Jadi di sini di observasi itu masih bersifat umum, bersifat umum apa yang ada di instrumen kayaknya itulah yang diobservasi di sini. Ini di observasi kedua-duanya. Jadi tidak spesifik menyebutkan data kejadian apa yang ada dilihat oleh seorang asesor pada saat melakukan observasi di dalam kelas tentunya. Nah ini. Jadi masih sifatnya umum. Asesor mengatakan bahwa data ini memperlihatkan bahwa guru melakukan pengembangan modifikasi strategi model, tapi tidak secara spesifik ya, disebutkan. Ya, di situ tidak memperlihatkan fakta sebenarnya masih bersifat umum apa sih yang pada saat melakukan observasi, sehingga ya kami mengatakan itu di sisi yang pertama ini sudah mengatakan bahwa kita tidak setuju dengan data yang diberikan. Nah, kalau seandainya ya bila kami menyarankan dari kelompok kami menyarankan kalau spesifiknya seperti apa gitu. Kalau nanti kita menggali data bagaimana dia spesifik, bagaimana fakta itu bisa digali, nanti kami bisa mencontohkan misalnya guru menggunakan model pembelajaran di sebuah programming. Jadi pada saat pengamatan itu, oh ini guru melaksanakan itu, melakukan pendekatan saintifik, melaksanakan teknik bertanya yang tepat dengan strategi bermain peran dan menggunakan media seperti PPT, video, gambar dan lain sebagainya, memanfaatkan teknologi informasi dalam menyebarluaskan materi pembelajaran pada siswa, misalnya menggunakan metode foto misalnya. Nah, jadi di dalam hasil observasi itu tidak hanya sekedar menyebut hasil observasi itu tidak hanya sekedar menyebutkan model, strategi, pendekatan, tapi harus menyebutkan fakta spesifik kejadian apa yang terjadi di lapangan pada saat observasi. Ini yang pertama dari aspek pengembangan modifikasi. Terus dari aspek yang berikutnya, aspek yang kedua
Terus pengembangan pembelajaran yang mampu mendorong. Hasil observasi juga tidak mendeskripsikan, tidak memperlihatkan secara spesifik pengembangan pembelajaran yang mampu mendorong siswa untuk belajar secara aktif. Itu pengembangannya seperti apa? Misal, kalau kita bisa tahu, guru melakukan tanya jawab yang menghendaki jawabannya itu memerlukan pemikiran tingkat tinggi. Jadi lebih lanjut Pak Eri. yang kedua, kayaknya jangan terus nih. Bapak Ibu. Yang kedua, This meeting is being recorded. di sisi wawancara. Nah, di wawancara itu kepala sekolah hasil wawancaranya itu tertulis di tugas itu mengatakan bahwa dia hanya meminta guru gitu Pak. Hanya meminta guru untuk menerapkan pembelajaran yang bervariasi menggunakan media, namun tidak secara atau model pembelajaran teknik media apa yang digunakan, berapa banyak, apakah sebagian besar gurunya, sekian persen gurunya telah melakukan kebijakan proses penelitian menggunakan strategi apa, model pembelajaran apa, itu tidak spesifik seberapa besar gurunya itu mungkin dia sudah melakukan observasi, supervisi sehingga dapat data. Jadi di sini kepala sekolah tidak menyebutkan fakta data yang terjadi pada saat dilakukan wawancara. Kalau boleh kami saran, sebaiknya kepala sekolah mengutarakan bahwa ada 37% misalnya atau 87% guru kami mengembangkan modifikasi model pembelajaran, metode, strategi dan pendekatan strategi media seperti SPT, memanfaatkan media dan seterusnya, juga memanfaatkan informasi dalam pelaksanaan pembelajaran, teknologi informasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini yang tidak disebutkan. Jadi kepala sekolah tidak hanya sekedar meminta gitu, seperti apa yang terdapat di tugas itu. Yang kedua, di sisi guru, wawancara terhadap guru. Nah, di sana tertulis bahwa guru menggunakan model, strategi, metode pada saat diwawancarai. Ya, pada saat diwawancarakan guru menggunakan model metode itu yang tertulis di instrumen hasil investigasinya. Kalau guru itu menyebutkan hanya beberapa, itu artinya adalah cenderung hanya sebagai bukti kecil. Yang kedua, guru sebaiknya juga menginformasikan data lengkap tentang kalau wawancara. Tadi menggunakan model apa? Ya. Pak Eri, kita baru 4 kelompok, masih ada baru 3 kelompok. Ya, waktu kita sampai 16.30 ya. Iya, sip. Oke. Kemudian siswa mengatakan bahwa guru telah melaksanakan kegiatan proses KBM dengan bervariasi. Begitu juga selanjutnya Pak, di aspek yang kedua, kepala sekolah juga meminta gurunya, itu bukan menunjukkan fakta. Kemudian, untuk yang lebih kedua ini, kita setuju bahwa guru sudah melakukan tanya jawab, nah itu lebih bisa spesifik. Guru menyatakan saya mengatakan menggunakan metode itu metode apa? Tanya jawab. Tanya jawab seperti apa? Tanya jawab yang memerlukan pemikiran tinggi. Jadi lebih spesifik proses yang terjadi di dalam kelas. Tapi saya mengatakan memang bukan telah bertanya jawab, memberikan penghargaan, kelompok dan sebagainya. Terus yang ketiga, kepala sekolah hanya masih meminta gurunya untuk melakukan destinasi gitu. Jadi
tidak menyebutkan seberapa besar gurunya telah melakukan itu, berapa banyak, berapa persentasenya, sebaiknya itu yang dikemukakan. Kemudian guru, kita setuju dengan guru bahwa gurunya sudah melakukan kegiatan destinasi, sehingga kami tidak setuju dengan yang nomor 1. Nomor 2, apakah setuju dengan kesimpulan yang dikemukakan? Tidak setuju dengan kesimpulan yang dikemukakan. Alasan, tidak terdapat penjelasan tentang guru yang telah melakukan diseminasi dalam rangka menginspirasi kemanusiaan. Kemudian jumlah kata dalam kesimpulan itu juga kurang dari 50. Pernyataan kesimpulan menyebutkan bahwa metode, teknik, media, dan seterusnya termasuk sudah belajar yang digunakan itu bukan untuk digunakan sesuai rancangan. Media teknik bukan digunakan sesuai rancangan, tetapi sesuai dengan tujuan pembelajaran, bukan sesuai dengan rancangan yang dibuat. Nah, sehingga kami mengatakan tidak sesuai. Untuk level 4, sudah ini saja bilang karena ini adalah jika seandainya mau mempertahankan level 4, maka kesimpulannya harus berdiri seperti ini. Seperti itu. Kawan-kawan yang terlalu lanjut. Nomor 3, apakah ada sesuatu yang tidak level yang dilakukan? Ini tidak setuju dengan level yang ditetapkan seperti itu. Apa alasannya? Kesimpulan yang dipaparkan tidak memenuhi kriteria level 4. Dan hasil sudah menunjukkan level 3 karena tidak ada pernyataan yang menunjukkan secara spesifik fakta dan data yang ada tentang terutama misalnya model apa metode spesifik. Jadi tidak apa yang dikatakan spesifik. Jika dia dan data yang diperoleh, hanya ada beberapa orang saja dulu. Bukan arti tersebut tidak sebagai besarnya dalam lebih mengarah pada sebagai kecil. Datanya juga masih dalam sisi. Kemudian pernyataan kesimpulan menunjukkan bahwa metode teknik tidak sudah digunakan sebagai rancangan seharusnya dia merupakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada kesimpulan tidak tertulis adanya guru yang melakukan diseminasi dalam rangka menginspirasi kemanusiaan. Maka kesimpulan kalau di tingkat 4 paling tidak gurunya harus ada si penulis harus menunjukkan bahwa guru telah melakukan diseminasi. Maka selanjutnya untuk rekomendasi. Untuk rekomendasi yang peran kita tadi ada 4 bagian. Kemudian yang 4 kami susun menjadi 1 langsung 4 2 3 itu di nomor 1. Mempertahankan ya, untuk mempertahankan kualitas kemampuan dalam menyusun rencana pengetahuannya dalam perubahan selalu terjadi kita dalam penguasaan SPM. Harus dapat saling belajar bagaimana menyusun MPP dan memfasilitasi siswa belajar aktif dan seterusnya. Kemudian diharapkan juga untuk memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan kerja sesuai yang diamankan oleh transparansi, yang pertama, dan peraturan Menteri Pendidikan Daerah Indonesia nomor 22 yang 2019 tentang tata proses ini untuk yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu, selanjutnya untuk meningkatkan di posisi yang nomor 2 perlu peningkatan. Peningkatan untuk yang meningkatkan dan dilakukan nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya meningkatkan perbaikan kinerja secara berkelanjutan yang diharapkan berdampak pada perbaikan mutu pelajaran dan perbaikan fisik. Diharapkan di sini kepala sekolah mengharap bahwa setiap bulannya melakukan pendampingan kepada guru, melakukan evaluasi, melakukan refleksi melalui berbagai kegiatan observasi kelas yang memberikan misalnya memberikan internet, pelajaran dan didestinasikan pada teman sejawat dan motivasi guru melakukan pengembangan profesi
bukan biasanya tertulis yang begini. Terus ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh budaya kita reformasi 1919 masyarakat Palestina, edukasinya dan perkembangan edukasi modern dan teknik. Selanjutnya, dalam rangka menerapkan peraturan pemerintah Malaysia Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penjagaan belajar jarak jauh, ini yang dikutip oleh salah 19 ya, tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah, surat jalan masa darurat 2019, di mana sosialisasi harus dijaga secara ketat, kemampuan itu dalam bidang pengembangan teknologi, media internet, dan masa depan. Ini tentunya perlu ditingkatkan juga, karena belum mampu melaksanakan tugas secara daring, menggunakan komputer dengan berbagai aplikasi sosial media, seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, Google Meeting, dengan kemudahan akses fasilitas internet, tentu sangat diperlukan sekali sebagai sarana untuk PPM. Ini mengharapkan atau sesuai dengan realitas. Akhir, untuk itu diperlukan kerjasama. Ini diperlukan kerjasama berbagai pihak, antara lain dinas pendidikan, kepala sekolah, para pemangku kepentingan, orang tua peserta didik, agar dapat dari kontribusi memfasilitasi guru-guru di sekolah untuk meningkatkan kinerjanya melalui berbagai kegiatan seperti workshop, maupun nyadeng, menulis, refleksi tentang pembelajaran, kemudian refleksi menjadi cara ajar diskusi, dapat bergantinya berbagi waktu baik, bagi pada kemanusiaan dalam forum akademik dan industri. Melalui barangkali ini juga dapat dilakukan secara pemasamannya dengan secara terbatas, tanpa memiliki tatap muka secara terbatas. Yang kita akan dulu, yang pada giliran yang terdapat pula menjadi pelajaran. Ini memberdayakan pengawas bidang mata pelajaran diharapkan dapat mempertimbangkan perannya dalam revisi akademik berkelanjutan agar perencanaan yang dibuat dulu bisa lebih baik. Proses pembelajaran dapat memiliki makna dan benefit. Tidak dapat menjadi tujuan pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Bisa juga measurable atau kuantifikasi. Jadi dalam menuliskan rekomendasi ini kami menambahkan di samping ada kalimat yang tadi kami juga masukkan smart, smart seperti yang tadi belajar untuk kegiatan simulasi keuangan. Yang informasi dari kami tidak ada masukan yang terkait, kami persilakan. Terima kasih. Demikianlah penyampaian hasil diskusi kelompok kami, kelompok 4 yang disampaikan oleh Pak Satya. Mungkin masih banyak kekurangan-kekurangannya. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk menyampaikan saran, pendapat, tanggapan demi perbaikan daripada kerja kelompok kami. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang mau menyampaikan Bapak dan Ibu, silakan. Bagaimana Pak Sembang? Halo? Lanjut Pak. Lanjut. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak.
Halo, Pak Jamaluddin. Ya, Pak Darno. Oke. Oke. Terima kasih Pak Erin dari kelompok 4 ya Pak ya. Dari kelompok 4 sudah menyampaikan tugasnya, kemudian sudah dipresentasikan ya. Ya, sudah dipresentasikan rekomendasinya. Ada yang saya pengen konfirmasi Pak. Rekomendasinya bagus, sudah mencakup keseluruhannya. Namun apakah saya yang salah memonitoring presentasi daripada Pak Eri, atau antara saya dengan Pak Eri itu belum ketemu titik terang gitu ya? Untuk rekomendasi Pak, yang mana rekomendasi dari butir 19, 20, 21 dan 22 itu di masing-masing butir mempunyai level yang berbeda. Untuk di 19 itu level 4, kemudian level untuk di butir 20, 21 itu level 2, kemudian untuk di butir 22 itu level 3. Saya tadi belum melihat Pak, untuk yang di level 4 tentunya kita juga tidak terlalu banyak harus merekomendasikan perubahan-perubahan yang diinginkan. Maka untuk yang butir 19 itu, kalau menurut pendapat kami kemarin kebetulan juga berdiskusi di kelompok 7, itu cukup dengan mempertahankan saja Pak. Mempertahankan saja karena sudah di level 4. Sehingga kalaupun ada saran-saran juga untuk yang di level 4 tidak harus terlalu banyak gitu, Pak. Kalau mohon maaf sebelumnya di kelompok 4, seandainya rekomendasi sebanyak itu juga bingung Pak untuk yang di level 4 itu di butir 19 gitu, Pak. Pada prinsipnya butir 19 itu sudah bagus, sudah sesuai dengan aturan yang diinginkan gitu kan, sudah level 4 menurut si pembuat daripada pernyataan level-level itu gitu ya. Nah kita kan hanya mensikapi saja buat rekomendasi apabila dia di level 4, 2, 2, dan 3. Mungkin itu Pak Eri sebagai juru bicara dari kelompok 4 gimana gitu untuk mempertahankannya gitu. Saya tadi belum pernah menyimak yang itu sudah level 4, itu sudah level 3, itu baru level 2. Kalau menurut hemat yang saya lihat dari kelompok 4 itu belum mengarah kepada butir 19, hanya dia mensoroti kepada butir yang 20, 21, 22. Kemudian ada juga di butir 19 itu masih terlalu banyak menurut saya, itu yang harus diperbaikinya. Terima kasih Pak Eri, mohon konfirmasinya. Terima kasih Pak Darno atas masukan dan sarannya. Barangkali Pak Epen atau Pak Swatri menanggapinya sebelum kita kembalikan ke Pak Eri. Halo Pak Swatri. Epen barangkali Pak Epen. Nah, silakan Pak Eri, silakan Pak Eri. Oke, terima kasih Pak Darno. Memang di nomor yang di level 4, di level 4 saya setuju ya, saya mempertahankan hal-hal yang menjadi pengamatan yang sudah dicapai oleh sekolah yang menjadi pengamatan kita. Saya setuju. Di sini memang kita agak membuatnya betul rinci ya, yang dipertahankan seperti apa, perlu menyebutkannya lagi ya, perlu saya sebutkan lagi untuk mengingatkan baik di sekolah-sekolah itu mengingatkan kembali gitu ya apa yang sudah dicapai mereka. Nah makanya kita tulis agak detail ya, seperti apa yang ada di dalam ASP itu, kemudian lebih menjurus kepada spesifikasinya ya, seperti penyusunan RPP itu RPP yang bagaimana. Kadang-kadang begitu kita sebut dia sudah baik penyusunan RPP-nya, terus RPP yang seperti apa, kadang-kadang dia masih belum selengkap apa yang kita inginkan dan seperti apa yang diinginkan dari dalam sistem kita. Makanya bisa katakan di sini mereka tetap harus update
pengetahuannya gitu Pak. Kemudian termasuk pemanfaatan IT-nya juga. Kadang-kadang di sekolah terbaik pun kadang-kadang guru melaksanakan proses KBM secara daring gitu. Nah, secara daring, tapi secara daringnya itu nggak maksimal karena pemanfaatan IT-nya yang kurang. Kita harus diberikan detail di sini, termasuk tugas-tugas yang diberikan ketulisan detail. Namun, kalau seandainya memang harus disingkat, tidak disebutkan secara detail, termasuk misalnya pemberian tugasnya apa, kemudian siswa itu harus membuat tugas harus dengan idenya sendiri, itu bisa tidak ditulis secara detail, itu juga saya rasa bisa saja. Ini karena ditulis detail fakta-fakta yang ada, maka jadinya Anda itu ramai. Terima kasih. Gimana Pak Darno? Siap Pak Eri. Dari keterangan Pak Eri jelas. Namun tadi sebelum diterangkan saya ada baca slide di rekomendasi ini seolah-olah rekomendasinya untuk level 2 atau level 3 gitu ya. Maka ini sebenarnya hanya penjelasan. Oke, terima kasih Pak Eri. Terima kasih. Terima kasih Pak Darno. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan saran dan tanggapannya? Suardiman. Silakan Pak Suardiman. Sudah Suardiman. Baik, saya nyambung apa yang disampaikan oleh Mas Darno. Jika di butir 19 itu sudah nilai dan levelnya 4, rasanya bertentangan dengan saran yang diberikan oleh kelompok ini. Misalnya ini bahasanya, serta memanfaatkan TIK atau cara lain, slide ini ya, padahal persyaratan untuk sampai ke level 4 itu sudah terpenuhi gitu. Jadi kenapa serta memanfaatkan lagi? Kalau serta memanfaatkan terusnya belum di level 4, kondisinya harusnya di level 3. Kalau kita menyatakan serta memanfaatkan TIK atau cara lain sesuai dengan konteksnya. Sementara di dalam data mutu guru di butir 19 itu sudah level 4. Tuh. Kemudian ada melibatkan pemahaman saya dalam kita memberikan rekomendasi itu apa yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan. Kalau pengawas, menurut saya itu kan di luar satuan pendidikan, mapel yang disarankan tadi. Jadi rekomendasi yang itu sedikit menurut saya di peran pengawas supervisi akademik itu ya itu kan memang di luar kesanggupan sekolah untuk meminta itu ke pengawas. Ini kalau pimpinan kan yang rekomendasi yang kita inginkan itu yang memang mungkin dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Itu tentang saya pengawas. Terima kasih. Terima kasih Pak Suardiman. Silakan Pak Eri. Ya, di akhir alinea itu beberapa pengawas ini memperlihatkan adanya pengaruh dari stakeholder yang lain itu kan. Jadi keterlibatan pengawas itu tadi disebutkan siapa aja yang terlibat di situ kan. Memang kepentingan. Nah, pengawas di sini makanya saya masukkan pengawas itu. Diharapkan ya tentunya pengawas di sekolah itu dan pengawas lain, tapi yang mana di situ harapannya dapat melaksanakan ya dalam rangka pencapaian pencapaian daripada bagaimana guru-guru itu merancang rancangan itu mungkin nanti kita kembalikan aja ke Pak Ahmad bagaimana ini rancangan itu penyampaian seperti apa. Jangan Pak, kita dalam rangka mempengaruhi saja bahwa mereka adalah pengaruh daripada stakeholdernya. Itu terukur, kenapa terukur? Nah, sasarannya harus jelas, yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi sasarannya terukur, semuanya mencapai tujuan pendidikan nasional.
Demikian Pak, terima kasih, nanti kita kembali ke Pak. Gimana Pak soalnya? Sudah. Kan pandangan yang saya gitu. Jadi manapun saya kita Ya, ya. tidak kan kita berpendapat. Saya mengatakan kalau dari kata misalnya melibatkan standar itu ada benar. Kalau bahasanya memaksimalkan peran as itu saya terbuka buat dari satuan pendidikan tapi melibatkan melibatkan pengawas itu baru barangkali menurut saya itu baru Melibatkan ya. ya. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak Sudirman. Masih ada lagi Pak? Pada ibu-ibunya mana nih? Ini nampaknya konsennya di rekomendasi ya, untuk yang di pernyataan setuju atau tidak setuju belum ada yang membahas ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau ada ketika aku kami ikuti atau bahas apa kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fardu silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak Jamal. Ya, silakan. Slide berikutnya Pak Eri. Slide berikutnya. Ya, terima kasih Pak Jo, mohon batin. Ya, sama-sama. Ya. Slide berikutnya ya. Ini Mana? Belum tampil. Yang tampil tadi tampil. Di bawahnya lagi. Lagi lagi nih. Ini. Ya. Jadi untuk ini ya. Level ya. Suaranya Pak Fardu. Suaranya Pak Fardu. Suaranya suara Pak Fardu. Yang tampil aja Pak Eri. Tampil. Salah satu tampil aja. Halo Pak Eri. Itu dia. Terima kasih. Yang ada nih. Ya sudah. Belum muncul di sini. Belum muncul Pak Eri, belum. Belum muncul. Lambat penerimaannya. Pak Jamaluddin. Ya. Nampak nggak tabel saya di situ? Belum maju. Belum. Muncul ya? Itu sinyal Pak Eri Pak. Iya sinyal. Sudah Pak Eri, saya bagus sinyal saja. Dari ketika tabel itu saya menanggapi begini, bukankah fakta yang dihasilkan oleh asesor itu sesuatu yang tidak perlu kita atik ya, tetapi di tampilan kelompok PR ini ada komen-komen gitu kan, seakan-akan kita akan mengalami ataupun merubah gitu. Itu ya tidak setuju gitu. Itu aja Pak Eri. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Pak Fardu. Pak Fardu Anda merubah komen-komen itu menyatakan tidak setuju. Gimana Pak Eri? Iya betul. Iya. Oke. Saran diterima. Baik. Pak Ano.
Baik Pak Kojo. Pak Kojo, Ya. ini memang kita diminta untuk kita lanjut ya. Ya, terus Jamaluddin, bisa saya lanjut? bisa lanjut. Bagaimana? Ya. Bisa lanjut? Oke, bisa dengar Pak Kojo? Bisa. Ya, kurang keras. Ini tolong terang lagi. Misalnya, memang betul ya bahwa apakah kita setuju dengan hasil kita minta setuju ketika saya ini hanya sekedar memberi penjelasan saja bahwa kita sudah mengatakan bahwa itu tidak setuju dengan alasan ini alasannya. Nah, kalau seandainya nanti perlu pemaparan, saya ingin juga menginformasikan kepada teman-teman, benar nggak kalau seandainya nanti saya dan teman-teman kelompok kami itu turun, kami membuatnya seperti itu yang ingin saya sambil mengemukakan itu kepada teman-teman, mendiskusikan agar biar kami betul-betul mantap gitu loh ke lapangan. Saya mengatakan bahwa hasil yang dibuat orang itu sudah saya komentari bahwa saya komentar bahwa saya nggak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Alasannya deskripsi hasil itu tidak memperlihatkan fakta secara spesifik. Itu di hasil. Bisa itu. Kalau kami tidak saya kasih contoh. Kalau kita nanti mau coba melaksanakan kegiatan konservasi itu, menuliskan konservasi, benar nggak ya kalau kita buat ini? Nah itu yang bisa paparkan semua rame-rame kalau katanya. Nanti kami yang turun, kami akan buat seperti ini, benar nggak ya? Jadi tolong dibetulkan juga kalau saya benar atau apa? Ya itu maksudnya Pak. Ini maksudnya ini memperlihatkan bahwa kami tidak ragu-ragu juga. Oke. Nah gitu aja. Ya, terima kasih Pak Eri atas penjelasannya. Iya sama-sama. Ya. Tambahan mungkin. Silakan Pak Haji. Iya. Pak Eri. Saya ingin menambah ini tentang ketidaksetujuan ini dalam hal penggalian data. Nah, di kasus itu kita lihat juga langkah dokumennya tidak terisi. Ya. Kalau pada kasusnya kan juga tidak terisi tengah dokumen. Ya seharusnya kan ada dokumen itu harusnya. Nah ini tengah dokumennya lewat saja itu. Itu tambahan Pak Eri. Terima kasih Pak Haji. Ya dokumennya terisi Pak. Ya, tapi kita tidak komentar ya. Yang tidak komentar ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Jadi Bapak dan Ibu, saya yang sampaikan Pak Eri tadi, kami Kano menjelaskan alasan kami kenapa tidak setuju, kemudian mencobakan kalau seandainya kami dari Pak Eri besok melaksanakan visitasi ke sekolah untuk Bapak dan Ibu. Mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya nak? Yang memberikan saran? Cukup. Kalau ada kita kembalikan lagi kepada Ibu Ibu. Kami tutup kegiatan diskusi kita ini sampai di sini. Jangan ditutup dulu Pak. Apa namanya? Jangan ditutup dulu. Jangan ditutup Pak Anu lah. Panitia. Untuk kita Pak Eri. Silakan. Pak Swandi, silakan Pak Swandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tentang Pak Eri ini, Pak ya. Tadi mau memberikan informasi mana nanti di dalam penggalian datanya. Ini jadi mungkin nanti menjadi catatan kita di akhir cetak kita ini bagaimanakah untuk penguatan ya Pak ya. Artinya ini kita sudah punya IASP 2020 di mana di sana ada rambu-rambu ya Pak ya, ada rambu-rambu bagaimana berkaitan dengan evakuasi, kira-kira apa saja yang harus evakuasi yang kemudian bisa dituangkan di dalam instrumen ini, kemudian juga dengan wawancara. Di sana juga sudah ada
semacam indikator ataupun rambu-rambu kira-kira apa yang perlu kita wawancarai di sana sudah ada ya. Jadi mungkin kita nanti di kegiatan ini agar apabila KRI nanti kita turun ke lapangan itu, turun ke sekolah itu visitasi, karena betul-betul semuanya lengkap ya Pak ya, lebih tajam karena kita berdasarkan pada rambu-rambu ataupun berdasarkan pada dokumen KSP yang sudah ditemukan tentang bagaimana apa saja yang harus dilihat berkaitan dengan misalnya studi bangunannya, kemudian apa yang akan dikembangkan, wawancara apa saja yang harus disampaikan kepada kepala sekolah. Di sana juga ada rambu-rambunya sampai pada benar-benar nanti yang berkaitan dengan observasi ya Pak ya. Jadi ini catatan kita terakhir nanti mudah-mudahan ini bermohon pada Pak Sekban yang mendampingi dan Bu Sarina sehingga nanti apa yang diinginkan oleh Pak Eri dan mudah-mudahan yang diinginkan oleh kita semuanya itu betul-betul penggalian data itu memang betul-betul sempurna ya Pak, bukan sempurna tapi lengkap ya Pak ya, apa yang diminta di mungkin itu saja untuk tambahnya. Mohon maaf dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak yang telah memberikan masukan, memberikan saran tanggapan untuk perbaikan hasil diskusi kami. Ya Bu. Apa itu? Pak Tamun, silakan. Terima kasih. Pak Tamun yang di belakang tuh. Ya. Lari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan tampilan kelompok ini sangat rinci kelihatannya. Artinya begini, bahwa ini salah satu cara yang dilakukan untuk PPI agar orang tidak banyak bertanya karena faktanya dituliskan secara detail. Salah satunya itu sehingga asumsi kalau orang lain yang menjajahnya kira-kira ini buktinya apa. Tetapi di sini sudah memberikan gambaran secara rinci tentang fakta yang saat visitasi ditemukan ditulis sehingga tidak ada keterangan gambaran umum seperti yang ada di gambaran yang atas tadi, kelompok sebelumnya, yang atas tadi. Sehingga artinya begini, ini salah satu upaya dari kelompok Pak Heri, Pak Jamaluddin dan sebagainya untuk memberikan gambaran bahwa dalam proses visitasi nanti kalau bisa menggali informasi sedetail-detailnya sehingga tidak ada asumsi, tidak ada dugaan, tidak ada persepsi yang bermacam-macam, sehingga dalam penentuan level dan sebagainya menjadi jelas. Itu. Kemudian yang berkenaan dengan rekomendasi itu tidak ada salahnya dari keempat-empatnya tersebut bisa digabung sehingga setiap aspek bisa selalu hanya itu, sehingga dari itu dari kampanye tadi, sehingga sama yang disampaikan oleh Pak Imano tadi, bahwa yang 4 itu sedikit, kemudian di yang aspek 2 ditambah sedikit, di aspek level 3 tambah sedikit, sehingga satu slide itu menjadi dari 2 kata. Kalau seperti ini memang agak rancu mana yang perlu dipertahankan, karena yang 4 itu semua sudah bagus semua, tidak perlu diperbaikan, tapi hanya perlu mempertahankan. Saya kira ini adalah hasil yang sangat kecil lah bagi pembelajaran bagi saya, karena saya tadi tidak menemukan hal-hal yang sampai seperti itu. Karena nanti bisa di sekolah
menimbulkan fakta-fakta yang perlu dituliskan secara rinci sesuai dengan unsur dan aspek-aspek yang diperlukan. Terima kasih, mungkin itu yang menjadi pembelajaran kita. Ya, terima kasih Pak Ramon. Mungkin kita kembalikan segmen dulu. Silakan Pak Seban. Jangan sekamar sedikit aja. Pak Seban. Jangan sekamar sedikit aja. Oke. Bisa dengar sama ya. Untuk gambarannya Bapak dan Ibu dari hasil observasi, mungkin pada data, kalau lebih ke data yang data hasil wawancara observasi, label hasil observasi A ini. Jadi seharusnya, menurut pendapat saya, waktu kita menggali data, itu harus merujuk kepada indikator-indikator yang ada pada ISP itu. Nah, jawaban yang ada pada masalah tidak mencerminkan pertanyaan apakah asesor yang ditanya menanyakan lain, tentu dia jawab apa yang ada di hasil wawancara ini. Padahal seharusnya yang diwawancara itu sudah ada indikator-indikator pada ISP, tinggal kita mengembangkan saja. Bisa jadi yang dijawab oleh sekolah-sekolah ini memang itu yang ditanya, maka jawablah itu. Jadi untuk gambaran kita sudah ada pedoman pada ISP, indikator-indikator yang harus kita tanyakan pada butir 22 itu adalah untuk guru dan wawancara-wawancara dengan stakeholder yang ada pada sekolah itu. Jadi saya berharap pendapat saya yang kita tanya pada kegiatan wawancara itu sesuai dengan indikator yang sudah disiapkan, tinggal kita kembangkan saja. Terima kasih. Terima kasih Ben. Akan kembalikan Pak Seban. Silakan. Cepatnya nambalikan. Ada lagi Ando. Masih ada silakan. Ada yang tanggapi komentar. Masih ada. Coba kembali ke tabel tugas. Ya, nih. Besarkan Pak Eri. Bawah. Di cangkir sebelah lagi. Ya, coba tabel tugas ya. Jadi ini kan yang disampaikan ini kan kasus Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan nomornya itu sangat beragam, tidak berurut. Bisa jadi temuan kami dari apa yang dibuat oleh SOR selama visi 2020, yang nomor 2 mungkin normal, memenuhi semua aspek dan indikator. Tapi di nomor ini tidak normal. Nah, inilah dia contohnya Pak. Jadi kita tidak bisa paksakan karena memang datanya seperti ini. Nah, jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Epen Hadi itu sudah penguatan Pak. Termasuk pertanyaan Pak Umar yang tadi pagi, inilah jawabannya Pak. Dokumen yang kita periksa itu sesuai dengan tagihan indikator menurut aspek-aspek tertentu pada satu butir. Ada yang 1, ada yang 5, ada yang 6, berbeda-beda setiap butir. Jadi ini memang inilah Pak gambarannya. Jangan-jangan data ini adalah hasil kerja Bapak di kelompok B ini dulu. Tidak perlu kami sebut siapa orangnya. Darno udah puasa ya? Udah, puasa Syawal kemarin Bu.
Soalnya aku puasa jadi ngiler dengan bapak ngunyah-ngunyah tuh. Kata Pak Darno, Bu aja, jangankan puasa Ya. sunat, yang wajib be kadang puasa kadang tidak. Masya Allah. Maksudnya siang be, malam kan ada puasa. Untung ada kalimat pemungkasnya. Aja Mang. Saya Ya, mengingat waktu mungkin bisa dihandle dengan yang lain karena di sini kan ada 4 orang satu kelompok, mungkin bisa Iya, pakai ya. Swatri. Silakan, mungkin Pak Eri Satria masih gangguan dengan sinyalnya. ya. Aku mau Eh, satu. Nah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nampak Pak, cuman suaranya kecil Pak. Agak mungkin handsetnya agak didekatkan dikit biar agak lebih jelas Pak. Oh ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di kelompok 4. Hasil, saya akan langsung sampaikan hasil diskusi kami, yaitu membahas tentang ada beberapa poin. Kelompok kami itu terdiri dari Pak Ekanadi, kemudian Pak Suwatri, dan yang ketiga Pak Yatma Tulkis, dan juga Pak Beta. Oke, Tulkis,